Halo, saya Gede Agus Dharma Putra, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bangun. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 1.4. Peran guru penggerak membangun budaya positif, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Peran guru penggerak membangun budaya positif. Pertama, memimpin kebiasaan di sekolah maupun di kelas dalam mengembangkan budaya positif melalui teladan dan disiplin positif. Membangun pembelajaran dalam memahami dan menerapkan keyakinan-keyakinan sekolah dan atau keyakinan kelas yang bersumber pada nilai-nilai kebajikan. Kedua, menjadi coach bagi guru lain dalam menemani dan menuntun rekan sejawat menelaah proses pendidikan yang dilakukan saat menangani suatu masalah tertentu, melakukan refleksi untuk memilih posisi kontrol yang paling efektif untuk mengembangkan budaya positif di sekolah, dan membimbing guru dalam menerapkan keyakinan kelas dalam mengoptimalkan pelaksanaan restitusi. Ketiga, meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Restitusi sendiri menitik beratkan pada pengembangan motivasi intrinsik melalui proses kolaboratif. Guru harus memiliki pandangan apresiatif yang memungkinkan memiliki kekuatan positif dari murid dan guru lain, sehingga dapat membuka dialog yang lebih positif dengan murid ataupun guru lain untuk membangun budaya positif di sekolah. Dengan kata lain, guru menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Yang keempat, guru perlu memahami bagaimana meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Seperti yang dijelaskan pada teori kontrol, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan, yang biasanya tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Guru harus dapat memahami hal ini sehingga dalam pemecahan masalah yang dihadapi siswa dapat dilakukan dengan menggunakan posisi kontrol manajer untuk memenuhi kebutuhan murid. Yang kelima, membangun komunitas praktisi. Dalam komunitas ini memungkinkan terjadi dialog akademik, percakapan profesional, perencanaan strategis, dan diskusi teknis secara kolaboratif dalam mengembangkan budaya-budaya positif. Keterkaitan antar modul 1.1 sampai 1.4 adalah modul yang membahas mengenai nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak bersama-sama. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan tempat penyemaian benih kebudayaan. Pendidikan hanyalah menuntun segala kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan secara lahir dan batin. Yang ketiga adalah merdeka dalam belajar dan pendidikan yang menghamba pada anak. Modul 1.2 membahas mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai itu adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dari nilai-nilai ini akan diturunkan menjadi peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nilai dan peran guru penggerak merupakan langkah pengembangan diri dalam mencapai harapan dan semangat Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Guru diibaratkan seperti petani. Dalam mengembangkan nilai dan peran guru penggerak, tentu seorang guru penggerak harus memiliki visi. Visi itu bagikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong.
Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Visi dicapai dengan langkah-langkah kolaboratif bersama dengan seluruh warga sekolah. Visi menjadi semangat bersama untuk mencapai mimpi yang diinginkan. Harapan dan semangat Ki Hajar Dewantara menjadi dasar dalam membangun mimpi cita-cita murid di masa depan yang menjadi sebuah visi dengan begitu pun sebaliknya. Visi ini menjadi semangat untuk dapat menciptakan perubahan dalam pendidikan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jalan mencapai visi ini tentu dibutuhkan paradigma. Paradigma ini adalah inquiry apresiatif yang mana lebih mementingkan kekuatan anggota melalui pendekatan baja. Setelah guru penggerak merumuskan visi yang didasari dari semangat pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka selanjutnya guru penggerak mengembangkan nilai dan perannya dalam membangun budaya positif untuk mencapai visi yang telah diidam-idamkan. Budaya positif adalah suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dan kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan terbentuk. Langkah menciptakan budaya positif yaitu dengan membangun disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan menciptakan budaya positif adalah langkah untuk menuntun kodrat yang dimiliki anak agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Refleksi, pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan mengenai konsep-konsep inti yang telah dipelajari dalam modul ini. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang positif dan menjadi orang yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai yang dipercayai atau diyakini. Teori kontrol. Yang pertama, kita tidak dapat mengontrol orang lain, hanya diri sendiri yang dapat mengontrol diri sendiri. Yang kedua, setiap tindakan memiliki tujuan tertentu. Yang selanjutnya, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan berusaha memahami pandangan orang lain. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada dua motivasi manusia dalam bertindak, yaitu pertama adalah motivasi ekstrinsik. Biasanya motivasi ini muncul untuk menghindari hukuman dan mendapat imbalan. Kedua, motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam diri yang muncul karena ingin menghargai diri sendiri. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan diterima dan kasih sayang, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan dan tujuan utama dari peraturan-peraturan yang dibuat dan diyakini di kelas melalui kesepakatan seluruh murid yang ada di kelas. Keyakinan kelas disusun untuk menumbuhkan motivasi murid dari dalam. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahapan melakukan restitusi, yaitu menstabilkan identitas,
memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dalam mempraktekkan segitiga restitusi, dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mencerminkan ketiga tahapan di atas. Pertanyaan mengenai perubahan pola pikir setelah mempelajari modul ini dalam membangun budaya positif. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa untuk menciptakan budaya positif harus menyediakan lingkungan positif di sekolah. Lingkungan yang positif adalah lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak. Anak merasa senang, tidak merasa terintimidasi, takut untuk datang ke sekolah. Menciptakan lingkungan yang positif perlu ada kolaborasi bersama semua warga sekolah dengan menerapkan nilai-nilai kebijakan yang berpihak pada murid. Lingkungan positif dilakukan pada lingkup yang paling kecil yaitu kelas. Membangun lingkungan positif di kelas dilakukan dengan menetapkan keyakinan kelas. Saya dulu berpikir bahwa hanya perlu membuat kesepakatan kelas, namun yang lebih penting adalah keyakinan kelas yang akan memotivasi anak dari dalam. Karena dengan meyakini suatu keyakinan akan menjaga disiplin positif lebih lama pada anak. Keyakinan kelas yang dibentuk juga akan lebih memudahkan saya dalam menerapkan langkah segitiga restitusi dalam berkolaborasi bersama siswa mencari solusi masalahnya. Saya menyadari juga bahwa posisi kontrol yang saya perankan kurang efektif dan beralih pada posisi kontrol manajer menggunakan restitusi. Sebagai langkah pemecahan masalah murid, perubahan yang paling berarti yang dialami adalah lebih memahami kembali filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mana pendidikan berpihak pada murid. Karena membangun budaya positif dapat dengan cepat dilakukan dari lingkungan yang positif, dan lingkungan positif dapat dilakukan dengan pendidikan yang berpusat pada murid. Pertanyaan mengenai pengalaman setelah melaksanakan atau menerapkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Setelah saya mempelajari modul ini, saya teringat dengan salah satu murid saya yang bernama Cokorde. Ia sering sekali bolos sekolah. Saat saya mempelajari 5 teori kontrol dan segitiga restitusi, saya baru menyadari bahwa saya berperan dalam kelima kontrol dalam menangani masalah anak ini. Pertama, sebagai penghukum, saya memberikan hukuman dengan marah, hormat bendera atas tindakan yang bolos. Tentu ini tidak ada hubungannya dengan tindakannya. Kedua, setelah kedua kali anak bolos, saya sebagai pembuat rasa bersalah dan teman dengan berkata, "Cok, kenapa kamu melakukan ini lagi? Bapak capek ngurusin kamu terus. Sekali-sekali tolong bantulah Bapak." Pelanggaran selanjutnya, saya memposisikan diri sebagai pemantau yang hanya mengikuti aturan dan konsekuensi kalau anak bolos. Terakhir, secara tidak sengaja saya melakukan pemanggilan orang tua, berkolaborasi dengan orang tua, saya melakukan restitusi. Dengan menghargai murid tersebut menghilangkan rasa bersalahnya, ia mulai menemukan kesalahannya, ia menemukan kembali keyakinannya, dan solusi terhadap masalahnya. Di hari selanjutnya, ia mulai disiplin, bahkan ia menjadi pemimpin supporter sekolah di setiap perlombaan sekolah. Saat ini saya lebih banyak memposisikan diri pada kontrol teman. Saya ingin mengembangkan diri agar dalam setiap menangani masalah murid dapat berada pada kontrol manajer dan menerapkan restitusi sehingga terbentuk budaya positif. Pertanyaan mengenai perasaan setelah mengalami hal tersebut. Perasaan yang dirasakan saat itu adalah merasa dapat mengontrol anak dengan hukuman dan membuatnya iba dengan saya, namun saya keliru. Saya berpikir kalau perubahan anak menjadi pribadi yang lebih baik karena proses yang telah dilakukan di masing-masing kontrol. Ternyata itu terjadi karena saya memposisikan diri sebagai manajer. Saya merasa senang saat mampu berada pada posisi kontrol yang tepat dan anak dapat memberdayakan dirinya membangun tanggung jawab pada apa yang telah ia lakukan, lalu belajar mengontrol diri untuk menjadi orang yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini berdasarkan nilai kebajikan.
Pertanyaan mengenai posisi kontrol sebelum dan setelah mempelajari modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, ketika melakukan interaksi dengan murid, saya lebih banyak berada pada posisi kontrol teman dan pemantau. Perasaan saat memposisikan diri sebagai teman merasa menyenangkan karena anak dapat menjalin hubungan baik yang lebih dekat dan dapat menyelesaikan masalah anak dengan persuasif, tidak menyakiti perasaannya. Berasa tenang sebagai pemantau yang menerapkan aturan dan konsekuensi meskipun menghilangkan hubungan pribadi dengan murid. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang dipakai adalah posisi kontrol sebagai manajer. Perasaan setelah menggunakan posisi kontrol manajer dengan langkah restitusi sangat menyenangkan, tercerahkan, dan bersyukur. Berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Saya mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pertanyaan mengenai apakah Anda pernah melakukan segitiga restitusi sebelum mempelajari modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan segitiga restitusi. Pelaksanaannya sering dilakukan dalam memberikan layanan BK, namun baru mengetahui sekarang bahwa yang dilakukan adalah restitusi. Di BK ada teknik konseling yaitu client center yang penanganannya masalahnya berpusat pada murid. Dalam teknik ini ada posisi guru. BK memandang siswa unconditional positive regard yang artinya penerimaan tanpa syarat atau respect yang harus ditunjukkan oleh seorang konselor atau guru BK kepada kliennya. Memposisikan siswa sebagai korban merupakan langkah menstabilkan identitas anak. Dalam pelaksanaan layanan selanjutnya akan ditanyakan mengenai masalah dan apakah sudah sesuai dengan norma. Hal ini sesuai dengan validasi tindakan yang salah. Lalu menanyakan tentang langkah yang diambil untuk mencari solusi dan ingin menjadi orang seperti apa klien atau anak ini selanjutnya. Ini sesuai dengan menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi. Lalu adakah konsep lain yang penting dalam mengembangkan budaya positif selain konsep-konsep yang telah kita pelajari? Konsep pada modul ini begitu detail membahas mengenai cara penciptakan budaya positif di sekolah. Namun ada beberapa hal yang perlu dipelajari bahwa tidak semua masalah siswa dapat diselesaikan dengan langkah restitusi yang dilakukan dengan kolaborasi antara murid dan guru. Namun lebih dari itu, perlunya kolaborasi dengan rekan sejawat, orang tua, dan pihak lain untuk dapat menciptakan budaya positif. Kolaborasi dengan orang tua menjadi penting karena keluarga merupakan lingkungan pertama pendidikan, pembentukan nilai-nilai keyakinan yang akan dibawa ke sekolah. Berkolaborasi menciptakan disiplin positif dalam lingkungan positif, menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Salam hebat, guru-guru hebat Indonesia.